Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitria Ramadan, mahasiswa Universitas Bengkara Jakarta Raya, Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5. Saya dari kelas penulisan media 38. Di video kali ini saya akan memakai berita Human Interest dari Future tentang seorang driver ojek online yang terkena dampak dari akibat pandemi COVID-19 terhadap ekonominya. Sejak pandemi COVID-19, seluruh pekerja maupun aktivitas lainnya dibuat untuk menerapkan sistem tetap di rumah saja. Oleh karena itu, banyak sekali para driver ojek online maupun pedagang kaki lima yang mengalami masa sulit terhadap ekonominya dikarenakan kondisi pandemi saat ini. Di tengah masa-masa sulit dampak pandemi ini, banyak para pekerja yang mulai mengalami penurunan terhadap kebutuhan ekonominya, terutama pada driver ojek online yang pemasukannya tidak menentu setiap harinya. Hal ini sangat dirasakan juga oleh Pak Dirman, salah satu driver ojek online yang sudah saya coba untuk wawancarai kemarin. Beliau biasa menarik penumpang di sekitaran daerah Bekasi Timur. Beliau berusaha untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pusatnya agar ia tetap bisa mendapatkan penumpang. Ia juga tidak lupa untuk selalu menyediakan hand sanitizer, masker, dan sarung tangan juga. Dan bersyukurnya karena Pak Dirman ini tetap rajin untuk mencari orderan penumpang dan pemesanan makanan hingga membuat dia tetap bisa mendapatkan pendapatan dalam perharinya walaupun tidak sebanyak seperti biasanya. Beliau bilang ia juga perharinya minimal mendapatkan 4 orderan saja. Ia juga berkata bahwa tidak mengalami banyak kerugian yang sangat banyak karena menurut dia driver ojek online itu bukan sekedar untuk berjualan saja, melainkan mereka hanya untuk melayani penumpangnya. Jadi bagi dia tidak ada kerugian, hanya saja dari segi pendapatan memang sangat berkurang. Biasanya bapaknya ini mangkal di mana aja? Ya mangkal sekitaran Bekasi Timur ini, Joyo Martono. Timur aja? Iya. Gimana sih kondisinya di saat pandemi seperti ini? Apakah mengalami penurunan atau kerugian? Kalau dari segi penurunan sih tergantung dari drivernya ya. Kalau drivernya rajin ya normal-normal aja sih gitu kan, karena kan ada aplikasi bukan dari driver untuk bawa penumpang aja gitu. Ada layanan yang lain-lainnya dari food, terus dari expressnya, samdainya gitu. Kalau ada driver hanya khusus untuk narik food aja, ya mungkin dia mengalami kendala gitu. Apa sih upaya Bapak supaya bisa tetap bertahan jadi ojek online ini di saat pandemi? Apalagi kemarin kan sempat ojek online kayak nggak boleh bawa driver penumpang gitu. Iya. Upaya Ya Bapak. palingnya kita ngikutin protokol yang sudah ada aja, seperti sediakan sanitizer gitu, pakai sarung tangan, masker. Ya hanya itu aja pokoknya, ngikutin prosedur yang ada. Oke. Untuk selama setelah pandemi ini biasanya Bapak dapat berapa penumpang setiap hari? Dari sebelum pandemi, pas masuk pandemi maupun setelah pandemi ini saya normal. Normal. Ya minimal saya sehari itu dari keseluruhan yang ada di aplikasi ya saya dapat itu sekitar 8 sampai 9 trip. Lumayan ya. Terkadang ya cuma 6. Pokok minimalnya itu saya 4 trip. Minimal itu. Iya. Tapi untuk hari ini udah dapat berapa? Untuk hari ini ya alhamdulillah saya baru keluar. Baru keluar ya? Iya. Eh, apakah Bapak ngerasa ngalami kerugian nggak setelah ada dampak pandemi ini gitu dari penghasilannya? Kalau dari kerugian yang namanya ojek online itu kagak ada ya, karena kita kan bukannya bukannya berjualan gitu, kita hanya melayani gitu. Kalau dari segi kerugian sih kagak, cuman ya dari pendapatan agak berkurang gitu aja. Rugi mah enggak, cuman pendapatan agak berkurang gitu, karena kita kan hanya jasa layanan antar jemput gitu kan. Beda dengan
orang-orang yang punya usaha makanan gitu kan, usaha-usaha, pokoknya usaha-usaha kuliner, mereka bisa mengalami kerugian gitu. Ternyata memang begitu besar dampak pandemi bagi para driver ojek online dan para pekerja lainnya. Tidak hanya pedagang ojek online saja, tetapi masih banyak para pekerja buruh lainnya yang juga merasakan dampaknya. Karena di masa pandemi seperti ini, kebutuhan pun semakin banyak dan kebutuhan hidup juga menjadi tidak seimbang dengan pendapatan ekonominya yang menurun. Untuk protokol kesehatan, kita juga tidak boleh melanggarnya dan tetap mengikutinya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi peraturan 3M. Dan mungkin hanya segini saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai dampak pandemi bagi driver ojek online. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Fitri Ramadan undur diri. Terima kasih.